Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin al-amin, al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, qayyumus samawati wal aradin, wa khaliqul khalqi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudariku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Perkara hati adalah perkara yang sangat menakjubkan. Ya, karena memang hati adalah satu organ yang sangat istimewa yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan pada diri manusia. Hati merupakan pokok baik dan tidaknya manusia. Kebaikan manusia atau kejelekan manusia itu diukur dengan baik atau jeleknya hati yang ada di dalam dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah, sesungguhnya dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini baik, maka seluruh jasadnya akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau sekerat daging, segumpal daging ini jelek, semua jasadnya pun akan jelek. Apa itu? Ala wahiyal qalb. Ketahuilah, segumpal daging itu, sekerat daging itu adalah hati. Hati merupakan tempat penilaian Allah Subhanahu wa taala dari hambanya. Penilaian Allah yang dengannya Allah akan memuliakan atau menghinakan seorang hamba, itu dilihat pada hatinya. Bukan dilihat pada ketampanannya, bukan dilihat pada postur tubuhnya, bukan dilihat pada hartanya, tapi pada baik dan tidaknya hati yang ada di dalam dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kalian dari rupa kalian, tidak pula dari bentuk jasad tubuh kalian. Terus Allah akan melihat, menilai kita dari mana? Walakin, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, akan melihat, menilai kita dari isi hati kita dan amalan-amalan yang kita kerjakan. Itu penilaian Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang Allah lihat hatinya baik, dia akan menjadi orang yang mulia di sisinya. Dan siapa yang Allah Subhanahu wa taala lihat hatinya buruk, jelek, kotor, dipenuhi dengan kotoran-kotoran, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hati adalah kunci keselamatan bagi seorang hamba nanti di yaumul qiyamah. Orang yang akan selamat, saudara-saudariku, di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti, di saat kita menghadap Allah, tidak ada yang bisa membantu. Siapapun dia, sedekat apapun hubungannya dengan kita di dunia, dia tidak bisa membantu. Yang hanya bisa membantu kita, menyelamatkan kita di hadapan Allah adalah hati kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yauma la yanfa'u malun wala banun." Pada hari tidak lagi bermanfaat anak-anak yang sekarang kita sayangi, kita didik. Wala banun, harta dan anak-anak, harta yang sekarang kita kumpulkan, anak-anak yang sekarang kita sayangi, kita didik, kita cintai, nanti di yaumul qiyamah gak memberikan manfaat sama sekali. Terus apa yang memberikan manfaat? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang menemui Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Oleh karenanya, kebaikan dunia dan akhirat kita itu ditentukan dengan hati. Jika hati kita baik, hati kita bersih, hati kita suci, hati kita mulia, maka kita akan dimuliakan oleh Allah ketika di dunia, dan kita akan dimuliakan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Oleh karenanya, sebagai seorang muslim, hendaknya ini yang menjadi prioritas utama, menjadi cita-cita terbesar yang membuat pikiran kita selalu berjalan, selalu kita pikirkan, yang menyibukkan pikiran kita, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan hati yang salim, hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang tidak ada noda di dalamnya. Kita bawa sampai menemui Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan, ghayah, cita-cita yang harusnya kita berusaha sekuat tenaga untuk mencapainya. Bukan dunia. Dunia nomor 10 ke atas. Adapun yang pertama,
hendaknya yang selalu kita pikirkan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan hati yang selamat, kemudian kita bawa sampai menghadap Allah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk menyelamatkan kita di hari tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentu akan muncul pertanyaan di benak kita, lantas apa itu hati yang selamat? Bagaimana sifat-sifatnya? Apa tanda-tandanya? Sehingga kita bisa mengejarnya, mengupayakannya, dan kita bisa mendapatkan hati selamat. Kita bisa bawa hati yang selamat itu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang selamat secara ringkas adalah hati yang terkumpul padanya 5 sifat. Siapa yang bisa mengumpulkan 5 sifat ini pada hatinya, maka bergembiralah dia. Yang pertama, hati yang selamat adalah hati yang aslam, hati yang tunduk, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mentauhidkannya. Hati yang hanya menghambakan diri, menghamba sahayakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah. Sehingga ibadah sekecil apapun yang dia laksanakan, yang dia kerjakan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia mencintai, dia cinta karena Allah. Dia mencintai Allah melebihi cinta yang lain. Ketika dia tawakal, tawakal hanya kepada Allah. Ketika dia berdoa, doanya pun hanya kepada Allah. Ketika dia melakukan ibadah apapun, dia hanya memberikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang terbebas dari kesyirikan, hati yang dipenuhi dengan tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa wailul lil musyrikin. Sungguh celaka orang-orang musyrikun. Siapa mereka? Alladzina la yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum kafirun. Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Zakat yang di sini yang dimaksud dalam ayat ini adalah tauhid. Orang-orang yang tidak bisa membersihkan hatinya dari noda-noda kesyirikan, tidak bisa menanamkan di hatinya tauhidullah, ibadah hanya kepada Allah, penghambaan diri kepada Allah, hatinya dipenuhi dengan kotoran-kotoran kesyirikan. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Dan ini adalah pokok sifat utama hati yang selamat. Hati selamat tidak akan didapatkan kecuali pokok yang satu ini harus ada, yaitu tauhid Allah Azza wa Jal. Maka hati yang pertama, sifat hati pertama yang selamat adalah hati itu adalah hati yang aslam, hati yang tunduk patuh kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sifat yang kedua adalah al-qalbu alladhi sallama, hati yang tunduk, taat. Taat kepada siapa? Taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati yang siap mengikuti, tunduk patuh dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati yang siap menjadikan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai imamnya. Kemanapun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan, dia mengikutinya. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di atas kepalanya. Apabila sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah datang, maka alal aini war ra's, tunduk dan patuh. Tidak ada lagi pilihan ketiga, tidak ada pilihan yang lain ketika sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah datang di hadapannya. Fala wa rabbika la yu'minun. Demi Allah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak akan beriman hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka itu semua menjadikanmu sebagai hakim yang menentukan perkara-perkara tatkala mereka berselisih di dalamnya. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian mereka tidak mendapati di dalam dada-dada mereka, dalam jiwa-jiwa mereka, hati-hati mereka rasa jengkel, dongkol, tidak senang dengan apa yang engkau tentukan. Wa yusallimu taslima, dan sampai mereka tunduk patuh dengan sunnahmu, dengan ketentuanmu, dengan apa yang engkau tentukan. Ini yang kedua, hati yang selalu taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dekat dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jauh dari penyakit kebidaan, perkara-perkara yang baru di dalam agamanya. Kemudian sifat yang ketiga, al-qalbul ladzi istaslam, hati yang menerima apa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan dari takdir-takdir, ketentuan-ketentuan, diterima. Baik takdir, ketentuan yang disukai atau yang dibenci, selama itu takdir Allah, dia fahami itu takdir Allah, dia terima dengan lapang dada. Ketika takdir itu takdir yang dia sukai, yang menyenangkan, menggembirakan, nikmat, dia hadapi itu dengan syukur kepada Allah.
Ketika takdir yang dia dapatkan adalah takdir yang jelek, yang tidak menyenangkan hati, dia hadapi dengan bersabar atau bahkan dia berusaha untuk meridhoinya. Karena dia tahu itu adalah takdir Allah, ketentuan Allah, dan ketentuan Allah adalah yang terbaik. Itulah hati yang selamat. Hati yang menerima apa saja yang Allah berlakukan, Allah jalankan pada dirinya. Innallaha idza ahabba qauman, sebagaimana sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum, ibtalahum, Allah akan menguji mereka. Faman radiya falahu ridha, siapa yang ridha dengan ujian itu, maka dia akan mendapatkan ridha Allah. Wa man sakhita falahu sukht, dan barang siapa yang benci, marah, murka, tidak senang, maka dia pun akan mendapatkan murka dan benci dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, sifat hati yang selamat adalah hati yang salim. Hati yang selamat dari segala perkara yang bisa menghalangi, memutus, menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari kesyirikan, selamat dari kebid'ahan, selamat dari maksiat-maksiat, dosa besar, dosa kecil, selamat dari syubhat, selamat dari syahwat, selamat dari segala noda yang mengotori hati jiwa tersebut, dan selamat dari perkara-perkara yang bisa melalaikan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari fitnah-fitnah dunia yang melalaikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang mengerjakan itu, hartanya, anak-anaknya membuat dia lalai dari Allah, membuat dia jauh dari mengingat Allah, faulaika humul khasirun, maka dialah orang-orang yang merugi. Kemudian sifat yang kelima yang terakhir, hati yang selamat adalah hati yang salama li auliyaillah, hati yang dipenuhi dengan keselamatan, hati yang dipenuhi dengan rasa sayang, cinta kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang beriman, kepada kaum muslimin, sehingga hati itu kepada kaum muslimin adalah hati yang dipenuhi dengan cinta, dengan kasih sayang, hati yang suka memaafkan, hati yang selamat dari dengki, iri, hasad, benci, permusuhan dari kaum muslimin, itu semua dihilangkan. Itulah hati yang selamat. Abdullah ibn Amr mengatakan, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika pernah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi afdal, siapakah orang yang paling afdal ya Rasulullah? Qala kullu mahmumil qalbi saduqil lisan, orang yang paling afdal adalah setiap orang yang mahmumul qalbi saduqul lisan. Qalu saduqul lisan na'rifu, wahai Rasulullah, saduqul lisan, lisan yang jujur kami tahu. Fama mahmumul qalbi, lantas apa yang dimaksud dengan mahmumul qalbi? Qala, maka Nabi SAW menjawab, at-taqiyun naqi. Mahmumul qalbi adalah hati yang suci, hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang dipenuhi dengan takwa Allah, hati yang selalu merasa diawasi oleh Allah, hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia segera melaksanakan perintah-perintahnya dan segera meninggalkan larangan-larangannya. An-naqi, yang bersih. Apa maksud yang bersih ini? La isma fihi, tidak ada di dalamnya dosa. Wala baghya, tidak ada di dalamnya kezaliman. Wala ghilla, tidak ada kedengkian. Wala hasada, dan tidak ada hasad di dalamnya. Hati yang selamat, hati yang dipenuhi dengan rahmah kepada orang-orang yang beriman. Dan itulah sifat Nabi SAW, itulah sifat para ashabi Rasulullah SAW, dan itulah sifat orang-orang yang saleh. Hati mereka adalah hati yang sangat penyayang, hati yang sangat sayang kepada kaum mukminin. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah hati yang selamat, hati yang terkumpul padanya 5 perkara: aslam, wasallam, wastaslam, wasalima, wasalam. Siapa yang bisa mengumpulkan 5 sifat ini, fa'abshir bil khair, maka hendaklah dia bergembira, karena dia akan datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dia sampai ke surganya yang mulia. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk bisa mendapatkan hati yang mulia, hati yang selamat, sehingga kita bisa diselamatkan nanti di yaumul qiyamah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.